고백은 5살 때였다. 두 번째 고백은 초등학교 3학년. 고백 같은 것 다시는 안 한다. Cerita berlatar di tahun 1998. Seorang gadis SMA kelas 12 bernama Park Seri tumbuh besar dengan rambut ikalnya yang membuatnya tidak percaya diri. Berbeda dengan kembarannya Park Hye-ri yang cantik dengan rambut lurusnya. Suatu hari, Seri jatuh cinta dengan seorang pemuda tetangga sebelah. Ia mati-matian meluruskan rambutnya, tapi sayang pemuda itu malah berkencan dengan Hye-ri, kembarannya sendiri. Sejak saat itu, Hye-ri bertekad tidak akan membuat pengakuan cinta kepada siapapun lagi. 안 한다고. Tapi janji itu seketika ia lupakan saat ia bertemu dengan pria tampan populer di sekolahnya, Kim Hyun, yang tidak sengaja ia temui saat dirinya berenang di laut sendirian. Rupanya, Hyun juga suka berenang di spot tersebut. Dan Hyun akhirnya mengenal Seri yang juga satu sekolah dengannya. 니도 우리 학교네. Waktu di sekolah, Hyun lalu menyapa Seri. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pria populer di sekolah mereka. Sehingga teman-teman Seri pun terkejut. Bagaimana bisa pria populer seperti Hyun mengenal gadis aneh seperti Seri? Diketahui, di sekolah mereka ada klub belajar yang hanya bisa dimasuki oleh 100 siswa terpintar. Dan Hyun termasuk siswa urutan yang ke-100. Seri berniat masuk ke dalam klub tersebut karena menurut rumor, siapapun yang melakukan pernyataan cinta di sana pasti diterima. 100% 커플이 된다는 전설이 있는 곳이다. Di sekolah, Seri sangat sulit menemui Hyun karena kepopulerannya. Ia lalu berniat pergi ke laut dan berenang, siapa tahu Hyun juga datang. Ia lalu menaruh baju seragamnya dan tag namanya agar Hyun tahu siapa dirinya. Saat Seri berenang, seorang pemuda mengambil nama Seri, lalu tiba-tiba ia terjatuh. Seri mengira pria yang jatuh itu adalah Hyun, tapi ternyata bukan. Pria itu tenggelam dan Seri langsung menyelamatkannya. Meski awalnya ragu, Seri berniat memberikan napas buatan. Untungnya, pria itu akhirnya segera sadar. 진짜 놀랐네. 하지 마세요. 그 위험해요. Rupanya pria itu bernama Han Yun-sok, siswa pindahan dari Seoul yang mengulang setahun karena tidak ikut ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, ia lebih tua setahun dari Seri. Saat itu, kaki Hyun terlihat sakit sehingga ia memakai gips dan tongkat jalan akibat terjatuh di laut. Seri lalu menyapanya dan berkata jika dirinya adalah malaikat pelindung Yun-sok, tapi Yun-sok bersikap dingin kepada Seri. Suatu hari, turun hujan yang cukup deras. Teman Seri menunjuk Yun-sok yang sedang kesusahan karena harus membawa payung, tongkatnya, dan juga tasnya. Seri pun bergegas membantu Yun-sok. Meski awalnya menolak, tapi Seri dan teman-temannya tetap membantu teman sekelas mereka itu. Saat itu, Seri ditegur oleh Pak Guru karena tag namanya tidak dipakai. Seri juga bingung di manakah tag namanya menghilang. Di sana, Yun-sok jadi sedikit merasa bersalah. Setelah itu, geng Seri menjadi dekat dengan Yun-sok. Setiap hari mereka selalu bersama. Tapi, Seri enggan memanggilnya Oppa meski Yun-sok setahun lebih tua dari dirinya. Pada saat istirahat, Hyun tidak sengaja menendang bola ke arah Seri. Harusnya Seri marah. Tapi, karena ini Hyun, ia langsung merapikan rambutnya dan berkata ia tidak kenapa-napa. Seri dan teman-temannya merasa Hyun pasti juga menyukainya karena dengan sengaja menendang bola ke arah Seri.
agar bisa mengobrol dengan Seri. Semakin gedelah kepala Seri mendengar hal tersebut dari teman-temannya. 아, 일부러 찬 건 아닌 것 같았다고. 우리 햄은 와 그런 눈치가 없어요. Suatu hari, teman mereka dari kelas sebelah meluruskan rambutnya yang ikal di salon Jangmi yang baru saja buka. Sudah banyak perawatan rambut yang Seri pakai, tapi tidak ada satupun yang bisa membuat rambutnya menjadi lurus. Pemilik salon, Bibi Jangmi, berkata ia memakai obat yang bagus dan harganya cukup mahal, jadi rambut akan lurus alami dan tahan lama. Seri kemudian mengumpulkan uangnya, tapi karena harganya sangat mahal, uang yang ia kumpulkan masih belum cukup. Di sana, Seri mengetahui jika pemilik salon, yaitu Bibi Jangmi, rupanya ibunya Yunsok. Seri pun mendapatkan ide. Ia berpura-pura datang ke salon Jangmi saat pulang sekolah dan mengenalkan dirinya sebagai teman Yunsok yang sudah menyelamatkannya saat Yunsok jatuh ke laut. Ibu Yunsok pun berterima kasih kepada Seri. Dan di sana, Ibu Yunsok berkata jika belakangan ini putranya kesulitan karena memakai gips. Jika Seri mau membantu Yunsok sampai gipsnya terlepas, maka ia berjanji akan meluruskan rambut Seri secara gratis. 아 진짜요? 아 진짜요? 그럼요. 저희 지납니다. Sejak saat itu, Seri pun rajin bangun pagi dan langsung pergi ke salon yang juga tempat tinggal Yunsok dan ibunya untuk berangkat ke sekolah bersama. Ia membantunya menyeberang jalan, memasangkan sepatu, merapikan tempat duduk. Bahkan, ia membagikan brosur salon Jangmi milik Ibu Yunsok ke orang-orang. 너 이렇게까지 안 해도 돼. 맘 미쳤다. 어딜? 그냥 빨리 좀 혼나. Saat pulang, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Seri lalu mengajak Yunsok pergi ke studio komik milik ayahnya. Di sana, Seri bahkan meminjamkan baju ayahnya kepada Yunsok. Sambil menunggu hujan reda, Seri menyuruh Yunsok untuk membaca komik saja. Yunsok sama sekali tidak pernah membaca komik, sehingga Seri merekomendasikan komik yang bagus. Bahkan, Seri memberitahukan kode sandi studio ini hanya kepada Yunsok. 네 부한 철저해라. Di sekolah, Seri meminta bantuan teman-temannya untuk membuat 10.000 kertas telur bangau untuk Seri berikan kepada Hyun sebagai ungkapan rasa sukanya. Awalnya, Yunsok menolak. Lagi pula, mengapa harus membuat kertas telur bangau? Bagi Seri, ini adalah hal yang sangat penting sebagai ungkapan perasaannya kepada Hyun. Maka kemudian, Yunsok pun membantu membuatkan kertas telur bangau. Bahkan ia membuat lebih banyak dari teman-teman yang lain hanya untuk Seri. Tidak terasa, Yunsok semakin nyaman berada di dekat Seri. Ia mulai sering tersenyum saat melihat Seri. Meski kadang Seri melakukan hal yang aneh. Sampai suatu hari, teman sekelas mereka yang mengetahui jika Seri menyukai Hyun menyuruh Seri untuk sadar diri. Orang setampan dan populer seperti Hyun pasti punya cewek ideal dan itu tidak mungkin seseorang seperti Seri. 가방 줘. 내 가방 내가 들게. 아니. Seri pun jadi bersedih. Semangatnya untuk menyatakan cinta kepada Hyun jadi turun. Tapi setelah melihat wadah berisikan kertas telur bangaunya sudah penuh karena bantuan dari Yunsok, ia pun jadi semangat lagi. Seri berucap, meski ia nanti ditolak, kertas-kertas bangau ini akan ia simpan karena di dalamnya ada ketulusan dari teman-temannya. Akhirnya kaki Yunsok sembuh dan gipsnya sudah dilepas. Seri bahagia melihat keadaan temannya itu semakin baik dan ia juga gembira karena sebentar lagi ia akan mendapatkan rambut yang lurus secara gratis. Tidak hanya membantu Seri membuat kertas telur bangau,
Rupanya Yunsuk juga belajar dengan giat, sehingga akhirnya ia bisa masuk ke dalam 100 anak pintar di sekolah dan mempunyai akses untuk masuk ke dalam klub belajar. Dan ia akan menyerahkan akses masuknya kepada Seri. Tapi belum sempat Seri berbahagia gara-gara Yunsuk menjadi nomor 1, Hyun yang berada di posisi terakhir akhirnya tersingkir. Jadinya sia-sialah perjuangan Yunsuk. Namun, tidak beberapa lama kemudian, Seri mendapatkan ide lagi. Sebentar lagi, sekolah mereka akan mengadakan widya wisata atau studi tour selama 1 malam. Ia berencana akan menyatakan cintanya kepada Hyun di sana. Pada hari itu, kelas Seri dan kelas Hyun sedang mengadakan pelajaran olahraga bersama. Mereka bermain bola hindar berpasangan. Karena beda kelas, tentu saja Seri tidak bisa berpasangan dengan Hyun. Ia lalu berpasangan dengan Yunsuk. Permainan berlangsung seru sekali, di mana Yunsuk menjadi kapten dari kelasnya dan Hyun menjadi kapten dari kelasnya. Mereka berdua benar-benar hebat. Yunsuk berulang kali melindungi Seri sampai Seri jadi sedikit kegeeran. Sampai kemudian tersisalah kedua pasangan ini. Yunsuk berkesempatan untuk membuat pasangan Hyun terkena bola. Tapi di sana, Seri malah melindungi Hyun agar tidak terkena bola, sehingga kelas mereka jadi kalah. Malamnya, Seri berusaha meminta maaf kepada Yunsuk karena sudah membuat Yunsuk kecewa. Tapi, ia tidak berani mengirim pesan kepada Yunsuk. Lalu, Seri menerima satu pesan dan rupanya itu dari Hyun. Hyun berterima kasih karena kelasnya jadi menang. Tentu saja, Seri berbunga-bunga setelah mendapatkan pesan tersebut. Tapi, tak lama kemudian ia mendapatkan pesan juga dari Yunsuk. Yunsuk berkata ia tidak marah kepada Seri. Justru ia minta maaf karena tadi meninggalkan Seri. 뺀다고 얼굴에 괜히 계란 같은 거 문지르지만. 안녕. Singkatnya, hari itu ibu Yunsuk meminta Seri datang ke salonnya karena ia sudah berjanji akan meluruskan rambut Seri secara gratis. Di sana ibu Yunsuk meminta Yunsuk untuk mencuci rambut Seri karena ia sedang melayani pelanggan. Tapi di sana, Yunsuk seolah sengaja memberikan kondisioner ke rambut Seri. Niatnya agar Seri tidak bisa meluruskan rambutnya. Tapi akhirnya ketahuan oleh ibunya. 미안한데 머리 한번 다시 감아야겠다. Setelah itu, saat sekolah mereka hendak pergi studi tour, semua teman-teman terpana melihat rambut Seri yang kini lurus dan cantik. Yunsuk seperti kecewa dengan pilihan Seri. Saat bus telah sampai, diam-diam Seri menaruh wadah berisikan telur buah bangaunya di bangku Hyun. Lalu malamnya, saat acara puncak berlangsung, teman-teman Seri menyiapkan tempat yang romantis agar Seri bisa bicara berdua dengan Hyun. Malam itu, Hyun pun disuruh mendatangi Seri di tempat yang sudah mereka siapkan. Hyun tersenyum senang melihat Seri. Sepertinya, Hyun juga menyukai Seri. Ia juga sudah menerima ribuan kertas telur bangau dari Seri. Hyun kemudian mengenang pertemuan mereka di laut yang ia namakan Laut Kita, karena hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Mendengar Laut Kita, pikiran Seri mulai berubah. Ia mulai terdiam, apalagi melihat Yunsuk perlahan pergi menjauh. Seri berkata, sebenarnya ia dan teman-temannya menyiapkan tempat ini karena dirinya ingin mengutarakan perasaannya kepada Hyun. Tapi entah mengapa, sekarang di hatinya ada orang lain. Malam itu, Hyun merasa malah seperti dirinya yang sudah ditolak oleh Seri. Ia iri dengan pria yang disukai Seri meski ia tidak tahu siapa orangnya. Setelah malam itu, Yunsuk mulai menjauh dari Seri.
Mereka bertemu lagi di studio ayah Seri, tapi Yoon-sok tidak berkata apa-apa. Seri berucap, ia tidak jadi mengutarakan perasaannya kepada Hyun. Ia beralasan ingin belajar karena sebentar lagi ada ujian. Diam-diam Yoon-sok tersenyum mendengarnya. Singkat cerita, tibalah hari ujian masuk perguruan tinggi negeri dimulai. Semua orang datang dengan perasaan was-was dan saling memberikan semangat. Karena kedua orang tua Seri lebih mementingkan Hyeri, saudara kembarnya, maka Seri pun pergi sendirian. Tapi tiba-tiba seorang badut beruang datang dan menyemangati Seri. Rupanya badut itu adalah Yoon-sok. Bahkan ia memberikan hadiah bola salju kepada Seri. Setelah ujian selesai, teman-teman Seri ingin mengajak mereka makan-makan bersama. Tapi Seri menolak karena katanya ada urusan. Tapi anehnya ia malah pergi bersama Yoon-sok. Teman-temannya pun curiga. Jangan-jangan mereka berdua saling menyukai. Makanya Seri tidak jadi mengutarakan perasaannya kepada Hyun. Di sana, Yoon-sok mengajak Seri ke pinggir laut, tempat pertama kali mereka bertemu. Ia berkata, sebenarnya pada hari itu adalah hari yang sangat berat bagi Yoon-sok karena ia dan ibunya pertama kali pindah ke Busan seolah mereka melarikan diri dari Seoul. Namun, saat itu ia melihat Seri yang berenang dengan gembira dan tidak sadar ia malah terjatuh. Lalu, Yoon-sok memberikan tag nama milik Seri. Sudah lama ia menyimpannya. Karena ia ingin terus mengingat siapa nama malaikat pelindungnya. Dan tidak ia sangka, rupanya gadis itu satu kelas dengannya dan dia adalah Seri. Yoon-sok lalu mengutarakan jika ia menyukai Seri. Seri pun hanya tersenyum mendengarnya. Singkat cerita, saat hari Minggu, Seri berkencan dengan Yoon-sok di pinggir pantai. Rupanya, Seri sedang menyiapkan kejutan kecil sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Yoon-sok dengan bantuan dari teman-temannya. 세리야, 잠깐만. 나 잠깐 전화 좀. Tapi, kejutan itu gagal karena tiba-tiba Yoon-sok mendapatkan kabar jika ibunya masuk rumah sakit. Rupanya selama ini, ibu Yoon-sok, Jang-mi, dan Yoon-sok kabur dari Seoul ke Busan menghindari ayah Yoon-sok yang adalah direktur rumah sakit di Seoul. Ayah Yoon-sok temperamental, dan Yoon-sok yakin ibunya terbaring di rumah sakit karena ayahnya. Ayah Yoon-sok menyuruh Yoon-sok untuk sekolah di Amerika dan jangan kembali ke Busan lagi. Di sana, Yoon-sok pun menangis di hadapan ibunya. Ia sama sekali tidak mau meninggalkan Busan. 저 가기 싫어요. 저 그냥 부산으로 가고 싶어요. Tanpa Yoon-sok ketahui, rupanya Seri mendengar semuanya. Di satu sisi, ia menyukai Yoon-sok dan tidak mau Yoon-sok pergi. Tapi, demi masa depan Yoon-sok, ia tidak boleh egois. Ia lalu mengirim pesan sambil berkata jika ia sangat merindukan Yoon-sok. Tapi kemudian, Seri membatalkan pesannya dan mengirim pesan ulang. Jika ia tidak menyukai Yoon-sok dan hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Singkat cerita, Yoon-sok tidak pernah kembali ke Busan lagi. Seri dan teman-temannya akhirnya lulus SMA. Ia lalu datang ke studio ayahnya dan menemukan sebuah buku tulisan dari Yoon-sok. Setiap lembar buku tersebut ada foto dengan pesan-pesan yang ditulis oleh Yoon-sok. Menurut Yoon-sok, Seri adalah penyelamatnya. Ia bertemu dengan anak-anak yang aneh dan berteman dengan mereka semua. Ia menyukai Seri yang apa adanya dan akan selalu menyukai Seri dan mendukungnya.
Buku ini sebenarnya akan Yoon-seok gunakan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Seri. Ia ingin mencurahkan semuanya di dalam buku ini. 고맙고 소중한 사람이야. 사랑한다, 박세리. Singkat cerita, Seri kini menjadi mahasiswa jurusan olahraga. Ia masih hangout bersama teman-temannya di kafe Gongyo dan Yomi. Teman Seri meminta Seri untuk datang ke Kencan Buta besok. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Seri, tapi Seri menolak. Ia tidak mau berkencan dengan siapapun. Pria itu terus mengirim pesan kepada Seri, memintanya untuk datang Kencan Buta. Tapi Seri bilang ia tidak bisa karena ia tidak enak badan. Lalu, pria itu menelpon Seri dan berkata, sepertinya Seri baik-baik saja. Seri pun terkejut, ia lalu membalikan badannya dan rupanya pria itu adalah Yoon-seok. Seri pun menangis dan langsung memeluk Yoon-seok. Ia berkata, jika dulu ia berbohong, ia menyukai Yoon-seok dan sangat merindukannya. Yoon-seok pun tersenyum. Ia tahu karena sebenarnya pesan yang Seri kirimkan bukan Seri menolak Yoon-seok, tapi pesan Seri yang menangis dan berkata jika ia merindukan Yoon-seok. 나디가 너무 보고 싶어. 보기 싫어서 지금까지 삐삐요금 Yoon-seok berkata, selama ia pergi, ia membuatkan kertas telur bangau hanya untuk Seri. Ia ingin menaruh ketulusannya di kertas-kertas itu dan ingin Seri menjadi kekasihnya. Seri menangis dan langsung berkata iya. Teman-temannya pun bergembira karena akhirnya Seri menemukan tambatan hatinya. Pada akhirnya, Love Untangled bukan sekedar kisah cinta remaja di akhir tahun 90-an, tetapi juga perjalanan menemukan jati diri. Film ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah siapa diri kita hanya demi disukai oleh orang lain. Karena cinta sejati lahir dari hati yang apa adanya. Lebih dari sekedar romansa, ini adalah pengingat hangat bahwa keberanian untuk menerima diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. 내가 널 원하고 있단 말